Kementerian Keuangan memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk pembelian properti hingga 31 Desember tahun 2027. Fasilitas PPN DTP tersebut diberikan atas dasar pengenaan pajak maksimal 2 miliar rupiah untuk pembelian rumah dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Kementerian Keuangan memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027. Fasilitas tersebut akan dinikmati oleh sekitar 40.000 unit properti per tahun. Perpanjangan insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda besar. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan pihaknya akan segera menerbitkan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perpanjangan insentif PPN DTP ini hingga 31 Desember 2027. Febrio optimistis kebijakan ini memberikan kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan dengan lebih banyak dan cepat. Tambahan konteks itu nanti akan kita buatkan PMK untuk PPN DTP 100%-nya. Sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa ini diperpanjang lagi sampai 31 Desember 2027. Ini bagus untuk kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan lebih cepat. Di samping itu tentunya ini juga on top of perumahan yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Tahun 2025 ini target untuk masyarakat berpendapatan rendah subsidi rumah itu adalah untuk 350.000 unit. Itu tetap jalan. Lalu juga ada renovasi rumah namanya BSPS itu untuk sekitar 40.000 unit. Itu tetap jalan tahun ini. Seperti diketahui, fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak maksimal 2 miliar rupiah untuk pembelian rumah dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Diskon PPN tersebut berlaku baik untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah rusun. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bebas PPN hingga tahun 2027 sektor properti siap menjulang tinggi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dedi Indra Setiawan. Beliau adalah Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Kemudian sudah bergabung juga Pak Anton Sitorus, Head of Research dari CBRE Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Dedi, apa kabar? Halo, baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Anton, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu oleh Pak Febrio Kacaribu. Anda melihat ini menjadi angin segar yang ditunggu-tunggu oleh pelaku sektor properti atau bagaimana nih Pak Dedi? Biasanya kan memang jangka waktunya 6 bulan, kemudian diperpanjang lagi 6 bulan. Dan ini sampai dengan tahun 2027 ini Pak Dedi. Ya, ini suatu terobosan kebijakan yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Ini seperti kita ketahui 2025 ini kan per 6 bulan sampai Juni terus diperpanjang. Kalau lihat ke kondisi properti di 2025 kan kuartal pertama itu kita tuh mengalami kenaikan sekitar 0,7%. Tapi di kuartal kedua itu terkontraksi 3,8%. Nah, ini yang lebih dalam lagi kontraksinya itu di rumahnya tipe besar. Minus 14,95 dan menengah 17,69. Nah, ini sebenarnya para pengembang ini menunggu apakah PPN DTP ini di kuartal ketiga dan keempat ini dilanjutkan atau tidak gitu, Mas. Oke. Nah, dengan adanya sampai 2027, para pengembang ini kan bisa mengatur pembangunan terkait suplainya dan mengatur penjualannya. Jadi pada saat kami menjual rumah kami kan kalau PPN DTP itu rumah komersil ya Mas ya. Yeah. Jadi kami pasti memberikan kepastian kepada para pembeli bahwa PPN itu gratis ditanggung pemerintah gitu loh Mas. Jadi lebih ini sebenarnya kebijakan yang
buat para pengembang sangat-sangat ditunggu-tunggu gitu, Mas. Baik, itu dia menjadi angin segar bagi sektor properti. Nah, Pak Anton, Anda melihat bagaimana begitu pasar properti Indonesia saat ini? Karena kita tahu kan ya ada kebijakan PPNDTP juga sebelumnya, dan kali ini ada lagi nih inovasi baru yang ditelurkan oleh pemerintah, bahkan diperpanjangnya lebih jauh lagi sampai dengan tahun 2027. Apakah Anda melihat ini potensi besar yang harus dimanfaatkan dengan optimal juga nih, sambil kita mendukung juga program 3 juta rumah, kemudian bagaimana kita mengatasi backlog di sektor perumahan kita juga nih Pak Anton? Ya, terima kasih Mas Pras. Ya, saya sepakat seperti yang tadi disampaikan Pak Dedi bahwa tentu ini menjadi suatu angin segar buat pelaku properti ya, terutama buat pengembang karena bisa memanfaatkan insentif ini dengan lebih baik lagi gitu. Seperti tadi disampaikan Pak Dedi bahwa dengan jangka waktu yang cukup panjang ini ya, mulai dari sekarang sampai dengan akhir 2027, tentunya pengembang bisa mulai ancang-ancang nih, kira-kira proyek-proyek apa yang akan diikut sertakan dalam program ini gitu. Jadi mereka mungkin sudah mulai lihat-lihat lagi nih apa land bank mana yang akan digarap gitu ya, proyek mana yang akan mulai diluncurkan, dan pasti akan memberikan apa ya dinamika yang lebih positif lah gitu buat perkembangan pasar properti khususnya perumahan, karena dengan periode yang sampai akhir 2027 tentunya lebih maksimal gitu. Pengembang bisa memanfaatkan periode ini, karena ya kita tahu semua bahwa untuk membuat proyek itu kan nggak gampang juga ya, mulai dari perencanaan, perizinan, lalu kira-kira penentuan harga dan nanti target marketnya, itu kan semua butuh waktu yang panjang, sehingga dengan begini ya tentu akan memberikan hal yang positif lah buat para pengembang, dan juga nantinya akan berujung kepada calon pembeli yang kemungkinan besar akan memiliki lebih banyak opsi gitu buat mencari properti yang diinginkannya. Berarti kontribusi terhadap perekonomian menurut Anda ini juga akan semakin masif, dalam artian kan multiplier effect dari industri properti ini sangat banyak sekali turunannya begitu ya Pak Anton? Ya, pasti begitu Mas Pras, karena hal-hal yang seperti ini ya, insentif pemerintah dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini ya perlu gitu, karena untuk membangkitkan inilah kegairahan sektor bisnis properti. Akan tetapi memang kita juga tahu bahwa tidak semata-mata hanya masalah pajak aja ya yang mempengaruhi dinamika sektor properti. Yang jelas memang pada saat ini kan kita sedang berada dalam kondisi economic recovery ya, di mana daya beli juga masih lemah. Walaupun secara global kita sudah melihat adanya sinyalemen ke depan bahwa kondisi global mungkin akan membaik gitu ya, walaupun mungkin terlalu dini untuk bilang, tapi saya pikir kayak masalah geopolitik yang belakangan ini ada arah ke hal yang lebih baik buat tahun-tahun mendatang, semoga akan berimbas kepada ekonomi global dan juga ekonomi Indonesia, sehingga recovery ekonomi dan daya beli bisa berangsur-angsur pulih, dan juga program-program pemerintah yang belakangan ini juga terlihat gitu ya semakin realistis juga bisa membuahkan hasil lah. Baik Pak Anton. Nah Pak Dedi, lantas kalau kita bicara mengenai sektor produk properti apa yang mungkin bisa kita langsung genjot kalau kita lihat dengan kebijakan PPNDTP sampai dengan 100% ini ditanggung oleh pemerintah di tahun 2027 mendatang. Apa yang menurut Anda ini bisa juga kita produksi dengan cepat, bisa terserap juga dengan cepat di masyarakat begitu Pak Dedi? Ya, yang paling cepat ya sebenarnya masyarakat sekarang kan kita bangun rumah landed house nih. Kan kalau apartemen kan panjang ya, Mas Pras ya. Persiapannya panjang, bangunnya juga bukan cuma 1 tahun, bisa 2 tahun gitu kan. Karena kan bicara lagi terkait penyerapan dari pembangunan tersebut. Nah, sekarang yang bisa dikejar itu adalah rumah-rumah yang memang disukai sama generasi milenial dan Gen Z nih.
Oke. Agak unik nih generasi Gen Z ini nih, Iya, iya. gitu. Mereka nggak terlalu suka yang besar, Oke. cukuplah mereka terbatas seperti itu, Mas. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu sebentar Pak Anton dan kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan insentif PPN DTP 100% ini seperti apa? Ya kita akan cermati bersama, ini kita tahu diperpanjang sampai dengan tahun 2027 dengan harga jual maksimal 5 miliar rupiah meskipun yang ditanggung oleh pemerintah batasannya adalah 2 miliar rupiah untuk insentif PPN DTP 100%. Baik, dan selanjutnya kita akan cermati bersama dari sisi pertumbuhan indeks harga properti. Seperti apa sih trennya? Kita lihat di kuartal 1 tahun 2024 1,89%, kemudian turun 1,76%, 1,46% di kuartal 3 2024, kemudian di kuartal 4 tahun 2024 1,39%, kuartal pertama tahun 2025 ini menjadi 1,07% dan di kuartal kedua tahun 2025 turun lagi menjadi 0,9%. Untuk dari sisi pertumbuhan indeks harga properti residensial. Selanjutnya, kita akan cermati untuk data berikutnya untuk realisasi dan juga target penerimaan negara dari tahun 2023 2.783,9 triliun, kemudian di tahun 2024 naik menjadi 2.850 triliun, tahun 2025 ini diproyeksikan mencapai 2.865,5 triliun dan tahun depan ditargetkan 3.153 triliun. Jadi memang masih banyak begitu ya beberapa sumber-sumber lain begitu yang diharapkan bisa menjadi penopang penerimaan negara dan salah satunya adalah sektor properti sehingga diharapkan dengan kebijakan PPN DTP 100% ini sampai dengan tahun 2027 bisa mendorong lagi nih dari sisi penerimaan negara. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita. Baik. Ya, dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan Pak Anton, menurut Anda bagaimana? Memang dari sisi kesiapan tadi Pak Dedi sudah menyampaikan ready begitu ya untuk melihat begitu. Tapi kemampuan masyarakat saat ini, kalau Anda katakan memang tadi di awal kan daya beli juga setengah mengalami tekanan saat ini. Berapa sih level ideal harga rumah begitu yang paling terjangkau? Kalau misalnya juga Pak Teddy menyampaikan millennials, Gen Z ini senangnya rumahnya yang mungil-mungil tapi efektif penataan ruangannya begitu, Pak Anton. Ya, yang jelas memang ya seperti yang tadi disampaikan bahwa karena saat ini yang menjadi target market paling besar adalah kelompok usia ya di kisaran 20 tahun sampai dengan mungkin 30 tahunan gitu ya. Oke. Sehingga kita bilang masuk generasi milenial atau juga mulai merambah ke Gen Z ya gitu. Dan seperti kita tahu kalau misalnya untuk kelompok masyarakat yang di segmen itu mungkin secara penghasilan ekonomi juga masih dalam kategori mungkin baru mulai bekerja atau mungkin masih dalam tahap-tahap ya junior inilah level lah gitu ya, sehingga dengan kondisi seperti itu menurut saya kalau misalnya developer ingin memanfaatkan juga perlu perhitungan ya, kira-kira produk-produk apa yang gampang diserap oleh kelompok masyarakat seperti ini. Tadi Pak Dedi sudah sampaikan bahwa secara tipe gitu mungkin luasannya ya nggak terlalu besar, jadi yang model compact gitu ya. Iya. Dan lokasi juga kita tahu bahwa kelompok masyarakat ini punya preferensi pengennya dekat dengan keramaian, dekat dengan fasilitas transportasi, dekat dengan kayak misalnya mungkin tempat komersial, pendidikan dan sebagainya. Jadi nggak terlalu pengen yang jauh-jauh gitu kayak generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, jadi mesti pinter-pinternya pengembang nih untuk membuat desain dan tipe yang sesuai dan juga ujung-ujungnya nanti harganya juga yang sesuai gitu, yang masuk dalam kalau kita bilang salary range-nya kelompok generasi milenial ini kan kita tahu misalnya pengembang melihat bahwa salary range-nya sekian sehingga
spending yang bisa apa per bulannya tuh antara berapa juta sampai berapa juta dengan asumsi itu akan menjadi cicilan gitu ya. Nah, jadi mesti pinter-pinter gitu kalau misalnya ingin menyasar ke kelompok milenial ini yang menjadi target market paling besar, ya tentunya secara umum lah kita bisa bilang mungkin yang cicilannya nggak jauh-jauh di bawah 5 juta gitu atau mungkin paling paling maksimal di bawah 10 juta. Karena kan kita juga tahu bahwa biasanya perbankan membuat rule of thumb gitu ya untuk cicilan itu kan maksimal sepertiga dari penghasilan. Nah, dengan jumlah cicilan seperti itu kira-kira produk dan harga rumah yang seperti apa yang mungkin gampang diserap oleh kelompok masyarakat ini. Jadi ya, mesti pinter-pinter lah membuat konsep, desain dan produk yang sesuai dengan preferensi market ini, Mas Pras. Betul Pak Anton. Nah, Pak Dedi selaku pengembang ini berarti kan sebenarnya kita sudah ada target begitu. Apa pasar mana yang mau dibidik begitu dengan memanfaatkan kebijakan PPN DTP 100% ini? Apakah memang kisaran rumah yang mungkin standar di bawah 1 miliar kah atau Anda melihat peluang yang masih di atas 5 miliar pun sebenarnya justru pangsa pasarnya lebih banyak dibandingkan dengan menengah ke bawah misalnya, Pak Dedi. Seperti apa sih kondisinya saat ini? Ya sebenarnya yang disasar itu yang di bawah 1 miliar, Mas Pras. Oke. Di bawah 1 miliar, karena kan kemampuan teman-teman milenial sama Gen Z ini kan yang baru-baru mulai bekerja gitu ya, Mas Pras ya. Iya. Nah, juga tipe-tipenya juga mereka sukanya bukan tipe-tipe yang besar gitu. Jadi memang di bawah 1 miliar ini masih jadi pasar yang favorit gitu, Mas Pras. Oke, untuk daerah sendiri mana nih? Kalau memang tadi kan Pak Anton bilang yang dekat dengan keramaian, apakah lebih mendekati wilayah perkotaan kah atau pinggiran kota? Saat ini kan kita lihat juga pengembangan di remote area DKI Jakarta. Jakarta pun saat ini pun juga ramai begitu. Ya sebenarnya kan penopang ibu kota, Mas Pras. Oke. Daerah yang Jabodetabek itu masih menjadi satu wilayah yang favorit. Apalagi yang terutama tadi Pak Anton bilang itu benar, yang dia harus dekat transportasi massal. Terus juga apalagi yang fasilitasnya itu lengkap, Mas. Jadi kayak model agak semi kayak one stop living gitu, Mas. Oke. Pas gitu. Nah itu memang jadi satu lokasi yang memang direbut jadi favorit buat para pembeli khususnya milenial dan Gen Z, Mas. Baik. Selain dari sisi pengembang, mungkin kerjasama seperti apa sih yang diharapkan antar pengembang lah? Karena kita tahu kan tingkat persaingan juga saat ini makin ketat begitu. Nah, kira-kira model bisnis seperti apa yang cocok dikembangkan untuk sektor properti di Indonesia ke depan? Sehingga ya optimalisasi dari kebijakan ini pun bisa dimanfaatkan dengan maksimal nih oleh pengembang, Pak Dedi. Ya sebenarnya kan kalau antar pengembang itu kerjasamanya saling kerjasama antar kawasan ya, Mas ya. Kalau misalnya ada beberapa pengembang, mereka bikin terintegrasi lah. Jadi memang terutama yang menjadi satu pengembang besar itu kerjasama dengan pemerintah menyiapkan moda transportasi massal, misalnya yang tadinya belum ada kereta api jadi masukkan ke, terutama kan yang kita lihat kan yang di Maja itu kan pemerintah sangat support ya, menyiapkan transportasi massal sehingga banyak juga tuh teman-teman yang bekerja di wilayah Jakarta tapi mereka beli di sana karena transportasinya terjangkau gitu, Mas. Mudah gitu. Itu dia yang paling utama adalah memang transportasi ya, yang menjadi salah satu hal yang mungkin dilirik nih oleh generasi milenial dan Gen Z. Nah, Pak Anton, terakhir Anda melihat bagaimana akhirnya proyeksi dan optimisme Anda terkait dengan sektor properti dengan beragam kebijakan juga nih yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya untuk sektor dunia usaha, bahkan kan kita tahu juga ada kebijakan 8+4+5 begitu, ada magang, kemudian dari sektor-sektor usaha, kemudian kebijakan insentif langsung kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan daya beli. Apakah ini nanti akan akumulasinya akan lebih positif lagi ke depan begitu untuk sektor properti salah satunya, Pak Anton? Iya, kita terus terang ya mengapresiasi lah langkah-langkah pemerintah terkait regulasi insentif di berbagai aspek untuk lebih menggairahkan sektor properti ini, dan ya sudah sedikit banyak sudah mulai terlihat lah
dibanding tahun-tahun kemarin gitu Mas Pras ya. Maksudnya baik itu dari Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, eh, kita sih berharap ya semua hal tersebut implementasi di lapangannya berjalan dengan lancar gitu. Oke. Sehingga yang baik itu insentif perpajakan, regulasi bisa benar-benar terrealisasi dengan baik sehingga ya realisasinya bisa terlihat oleh masyarakat lah. Harapan kita sih sebenarnya itu aja, Mas. Oke, itu dia. Karena yang jelas begini, yang paling fundamental adalah memang kondisi ekonomi gitu kan. Ekonomi ini memang kita belum bisa bilang bahwa udah fully recovered lah. Masih ada beberapa uncertainty gitu ya di sana sini. Jadi kalau misalnya pemerintah atau ya negara kita lah bisa merealisasikan pertumbuhan PDB yang lebih bagus dibanding tahun-tahun lalu ya, kita juga nggak terlalu muluk-muluk lah. 8% kayaknya masih terlalu tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa menyentuh 6% aja gitu ya, harapannya sudah akan baik sehingga dengan begitu daya beli masyarakat, ekonomi masyarakat makin kuat dan sektor bisnis pun juga makin berkembang. Jadi yang jelas menurut kita sih udah on the right track gitu ya. Tinggal implementasinya dan harapannya nggak ada lagi lah mungkin pemerintah membuat suatu statement yang membuat bingung seperti yang kemarin-kemarin. Nah, semoga ke depan ini benar-benar semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu aja sih harapannya dari saya. Kondusivitas dari sisi ekonomi, politik dan lain-lain juga menentukan juga bagaimana jalannya sektor dunia usaha di Indonesia begitu ya, Pak Anton dan juga Pak Dedi. Baik, terima kasih banyak ini atas waktu sharing dan juga update yang sudah disampaikan Pak Dedi. Pak Anton, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Anton dan juga Pak Dedi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.